Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas matematika latihan ujian Kabupaten Sleman tanggal 2 Maret tahun 2021. Kita mulai untuk nomor yang pertama. 26.013 dikurangi 17.465 ditambah 3.794. Karena ini pengurangan dan penjumlahan, maka dikerjakan dari depan. 26.013 dikurangi 17.465 hasilnya 8.548. Kemudian tambah ini kita pindahkan ke belakang. 3.794. Kemudian kita jumlahkan ini hasilnya 12.342. Jawabannya adalah A. Nomor 2. Pak Sukron memiliki 12 pak pensil lebih 9 buah. Setiap pak berisi 12 pensil. Pensil tersebut diberikan kepada 21 anak dengan masing-masing anak menerima pensil dalam jumlah yang sama banyak. Pensil Pak Sukron yang tersisa ada 6 buah. Setiap anak memperoleh pensil sebanyak titik-titik buah. Kita hitung dulu jumlah pensilnya. Ada 12 pak. Setiap pak itu berisi 12. Tadi 12 pak lebih 9, maka ini ditambah 9. 12 kali 12 itu 144, kemudian kita tambah 9, hasilnya 153. Kemudian pensil tersebut diberikan ke 21 anak. Ini 21 anak yang menerima setiap anaknya sama banyak. Kemudian tersisa 6. Kita hitung tersisa 6-nya ini sebelum kita bagi ke anak-anak. Berarti 153 dikurangi 6. Hasilnya 147. Nah, inilah pensil yang dibagi ke 21 anak. Pertanyaannya, setiap anak memperoleh pensil, berarti semua pensil ini 147 ini kita bagi ke 21 anak. Hasilnya 7. Jawabannya adalah B. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. 12.331 dibagi negatif 59 dikali 101. Di sini ada negatifnya, maka kita tentukan dulu positif atau negatif jawabannya. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Negatif dikali positif hasilnya tetap negatif. Jadi jawabannya kalau tidak C, D. Kita coba hitung. 12.331 dibagi 59 hasilnya 209. Kemudian dikali 101. 209 dikali 101 hasilnya 21.109. Ini jawabannya bukan A karena tadi ada negatifnya, jadi D. Nomor 4. Hasil 2268 dibagi negatif 84 dikali 29 ditambah negatif 219 ditambah 144. Di sini ada bagi, kali, tambah, dan tambah. Juga ada bilangan negatifnya. Maka kita tidak bisa menentukan apakah dia negatif atau positif karena terlalu kompleks. Kita kerjakan saja berdasarkan urutannya. Di sini urutannya perkalian dan pembagian dulu, baru penjumlahan. Kita kerjakan yang depan ini, kemudian baru yang belakang. Bagi dan kali dikerjakan dari depan. 2268 dibagi negatif 84. Positif bagi negatif hasilnya negatif. Hasil baginya 27. Dikali 29 ditambah
Negatif 219 ditambah 144. Di sini ada kali, tambah, dan tambah, maka didahulukan kali. Negatif kali positif hasilnya tetap negatif. Negatif 27 kali 29 hasilnya 783. Ditambah negatif 219 ditambah 144. Di sini tinggal tersisa penjumlahan. Di sini ada penjumlahan tetapi ada negatif. Kita ubah dulu ini. Negatif 783 tambah bersebelahan dengan kurang tanpa dijeda angka, maka dia berubah menjadi kurang. 219 ditambah 144. Kita pindah ke sebelah kanan. Negatif dikurangi, maka negatifnya akan semakin besar. Sama saja 783 ini kita tambahkan 219, tapi dia bernilai negatif. Jadi negatif, kemudian ini ditambahkan. Hasilnya 1002 ditambah 144. Ini negatif, ini positif. Berkebalikan, maka dia lebih besar negatif daripada positifnya, maka hasilnya tetap negatif. Kemudian 1002 ini kita selisihkan atau kita kurangkan dengan 144. Hasilnya 858 bernilai negatif. Jawabannya adalah A. Nomor 5. Sepotong daging beku dikeluarkan dari freezer bersuhu negatif 5 derajat Celcius. Daging direbus dengan api kecil. Suhu daging naik rata-rata 4 derajat Celcius tiap 3 menit. Suhu daging setelah direbus selama 45 menit adalah, nanti kita hitung, awal mulanya dia negatif 5, kemudian dia direbus berarti meningkat. Meningkatnya selama 45 menit. 45 menit. Setiap 3 menitnya berarti ini dibagi 3. Itu naiknya sebesar 4 derajat. Jadi 45 menit dibagi 3. Karena naiknya setiap 3 menit. Setiap 3 menit dia naik 4 derajat. Kita hitung hasilnya. Negatif 5 ini harus dikerjakan terlebih dahulu karena ini kenaikannya. Ditambah ini 15, kemudian dikalikan 4. Negatif 5 ditambah ini 60. Negatif 5 ditambah 60. Negatif dengan positif lebih besar angkanya yang positif, maka hasilnya nanti positif. Kita selisihkan ini, yang besar dikurangi yang kecil, 60 dikurangi 5, ini 55 bernilai positif. Jawabannya adalah B. Nomor 6. 28 ditambah 56 kuadrat dikurangi 16 pangkat 3 dibagi akar kuadrat dari 64. Kemudian dikali akar pangkat 3 dari 27. Di sini ada kurang, bagi, dan kali. Kita selesaikan pangkat-pangkatnya ini dulu, supaya lebih mudah dikerjakan. 28 ditambah 56 ini kita kerjakan dulu. Hasilnya 84. 84 kita kuadratkan, hasilnya 7056. Kemudian 16 pangkat 3 artinya 16 kali 16 kali 16. Hasilnya 4096. Dibagi akar kuadrat dari 64. Berapa dikali berapa, hasilnya 64, tetapi angkanya sama. Ini diperoleh 8 karena 8 kali 8 itu 64. Jadi di sini 8. Kemudian dikali akar pangkat 3 dari 27. Jika melihat video sebelumnya tentang akar pangkat 3,
7 ini jodohnya dengan 3, maka otomatis di sini 3. Kita peroleh operasi hitung yang seperti ini. Di sini ada kurang, bagi, dan kali. Maka didahulukan dari yang bagi dulu. 7056 dikurangi hasil bagi dari 4096 dibagi 8, hasilnya 512 dikali 3. Kurang dan kali 512 kali 3 terlebih dahulu. Ini ditulis lagi. 512 kali 3 ada 1536. Kita pindah ke sini karena tidak muat. 7056 dikurangi 1536 hasilnya 5520. Jawabannya adalah D. Nomor 7. Faktor persekutuan terbesar FPB dari 24, 54, dan 90 dalam bentuk faktorisasi adalah, sini nanti hasilnya harus berbentuk faktorisasi. 24, di sini 54, di sini 90. Karena yang diminta FPB, maka pembaginya ini angkanya dipilih yang bisa membagi ketiga bilangan ini. Di sini genap, di sini genap, di sini genap, maka bisa dibagi 2. 24 dibagi 2, 12. 54 dibagi 2 itu 27. 90 dibagi 2 itu 45. 12, 27, 45. Ini genap, ini ganjil, maka dia tidak bisa dibagi dengan angka 2. Kita lihat jawabannya supaya lebih mudah. Selain 2 di sini ada 3. Coba kita bagi 3. 12 dibagi 3 itu 4. 27 dibagi 3 itu 9. 45 dibagi 3 itu 5. Jika kita bagi lagi dengan angka yang lain, ini sudah tidak bisa. Karena jika dibagi 3, ini tidak bisa. Ini bisa, ini bisa. Dibagi 5, ini tidak bisa, ini tidak bisa. Maka FPB-nya sudah final ini. 2 kali 3. A. Nomor 8. Bu Amara memiliki 24 bungkus susu, 84 biskuit, dan 72 coklat. Ketiga barang tersebut dikemas dengan jumlah dan jenis yang sama pada tiap kemasan. Banyak susu dan coklat pada setiap kemasan ada. Berarti ini dibagi-bagi menjadi beberapa kemasan. Ini mencari FPB. 24, 84, dan 72. Kita bagi 2. Hasilnya 12, 42, dan 36. Ini masih genap, dan genap. Maka dibagi 2 lagi. 12 bagi 2, 6. 42 bagi 2, 21. Dan 36 bagi 2, 18. Ini sudah ganjil, maka tidak bisa dibagi 2. Kita bagi 3. Hasilnya 2, 7, dan 6. 7 sudah bilangan prima, 2 juga sudah, maka pembaginya hanya bisa 2 atau 7. Sedangkan ini 6, maka sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka FEB-nya adalah 2 kali 2 kali 3, 4 kali 3, 12. Maka kemasannya ada 12. Kita hitung susu dan coklat. Susu itu ada 24. Dibagi banyak kemasannya, maka diperoleh setiap kemasan itu berisi 2 susu. Kemudian coklat. Ada 72 coklat dibagi 12 kemasan, hasilnya 6. Karena ini diminta penjumlahannya, maka kita ya jumlahkan di sini 2 tambah 6, hasilnya ada 8. Jawabannya D. Nomor 9. Ana berkunjung ke rumah nenek setiap 7 hari sekali, Bagas setiap 10 hari sekali, dan Citra setiap 14 hari sekali. Mereka berkunjung bersama-sama untuk pertama kalinya pada tanggal 5 Januari 2021.
Mereka akan berkunjung bersama ketiga kalinya pada tanggal ini. Berkunjung itu KPK dari 7, 10, dan 14. Bagi 2, 7, 5, 7. Bagi 5, 7, 1, 7. Dibagi 7, 1, 1, 1. 2 kali 5 kali 7. Hasilnya 70. Berarti mereka akan bertemu lagi 70 hari kemudian. Karena pertanyaannya bersama ketiga kalinya, padahal ini baru pertama, maka ini kita kalikan 2. Hasilnya untuk pertemuan ketiga mereka bertemu 140 hari dari tanggal 5 Januari. Cara menghitungnya 140 ditambahkan 5 Januari. Hasilnya 145. Kemudian kita ulangi bulan Januari ini. Januari itu sampai 31. Di sini pengurangannya 411. Kita pindah ke sini. 114. Setelah Januari itu Februari. Februari 2021 itu sampai 28. Kita kurangkan hasilnya 6, ini 8. Ini Februari. Kemudian setelah Februari itu Maret. Maret sampai 31. Kita kurangkan kembali. Hasilnya 55. Setelah Maret ada April. April itu tanggal paling banyak 30. Kita kurangkan, masih tersisa 5, 2. Setelah April, Mei. Mei itu sampai 31, padahal ini tinggal 25. Jadi jawabannya 25 Mei 2021. Jawabannya adalah D. Nomor 10. Urutan bilangan berikut dari yang terbesar. Kita pilih salah satu. Kita coba pilih A. 3/8. Kita jadikan pecahan desimal. Maka 3 ini menjadi seperti ini. 3/8 itu 375. Kemudian 3,8 kita samakan jumlah angka di belakang koma. Ini 3,8 diberikan 0,2. Kemudian 0,37 sama 0,37 diberi 0 lagi. Kemudian 375%. Persen berarti tinggal bergeser 2 kali dari belakang. 1, 2, komanya di sini kita berikan 0. Kemudian 16/6. Kita jadikan pecahan campuran dulu. Ini 2, sisanya 4/6. Di sini 2, 4/6. 6, 6, 6 terus. Tidak ada habisnya kecuali dibulatkan. Kita tinggal urutkan 1, 2, 3, 4, 5. 5 pecahan ini. Dari yang terbesar, berarti kita lihat dari depan. 3, 3, 0, 3, 2. Berarti pilih atas, nomor 2 dan nomor 4. Yang kedua, 3, 8, 7. Yang paling besar 8, berarti nomor 1. Tinggal 3 dan 7, berarti ini 2. Kemudian otomatis ini nomor 3. Tinggal menentukan ini dan ini. Ini 0, ini 2, berarti duluan yang 2. Kemudian ini yang terakhir. Berarti urutannya 3,8. Bisa B, bisa C. Yang A dan D sudah tidak kita gunakan lagi. Nomor 2-nya 375%, berarti yang C. Nomor 10 jawabannya C. Nomor 11. 2/3/8 dikurangi 1/6 ditambah 1/2/3. Ini untuk menyelesaikannya kita jadikan pecahan biasa dulu. Kemudian disamakan penyebutnya. Kita mulai. 2/3/8 artinya 2
kali 8, 16 tambah 3. 19 per 8. Dikurangi 1 per 6. Ditambah 1 kali 3, 3 tambah 2, 5. 5 per 3. 8, 6, dan 3 ini kita cari KPK-nya. Ada di 24. 24 dibagi 8 itu 3. Dikalikan 19 hasilnya 57. 24 dibagi 6 itu 4, dikali 1, ini 4. Kemudian ditambah 24 dibagi 3, 8, dikali 5, 40. 57 dikurangi 4, ditambah 40, hasilnya 93 per, ini tinggal pindah 24. Kita beri sama dengan. Kemudian 93 dibagi 24 diperoleh 3. Sisa 21 per 24. Kita sederhanakan 21 dan 24 ini kita bagi angka yang sama. Kita bagi 3. Tersisa 3, 21 bagi 3 itu 7. 24 dibagi 3 itu 8. Jadi jawabannya 37 per 8. A. Nomor 12. Hasil 38 per 9 dibagi 2, 2 per 6 dikali 5, 3 per 5. Kita jadikan pecahan biasa dulu. 3 kali 9 tambah 8, 35 per 9 dibagi 2 kali 6 tambah 2. Itu 14 per 6. Kemudian 5 kali 5 tambah 3, 28 per 5. Kemudian kita baru operasi hitungkan ini sini, ini bagi, ini kali. Supaya lebih mudah, ini kita balik supaya menjadi kali baru dikerjakan. 35 per 9 kali. Di sini dibalik 6 per 14, kemudian dikali 28 per 5. Baru kita bisa pekerjakan di sini. Ini kita bagi dengan angka 3. Ini diperoleh 3, ini 2. Kemudian 28 dibagi 14 ini 1, ini 2. Kemudian 35 dibagi 5 ini 7, ini 1. Tersisa 7 kali 2 kali 2 per 3 kali 1 kali 1. 7 kali 2, 14 kali 2, 28. Per 3 kali 1 kali 1, 3. Kita jadikan pecahan campuran karena ini jawabannya pecahan campuran. 28 dibagi 3 dapatnya 9. Sisa 1 per 3. Jawabannya adalah D. Nomor 13. Ibu mempunyai 16 bungkus gula pasir. Sebungkus gula pasir memiliki berat 0,5 kg. Gula tersebut akan digunakan untuk membuat kue 3/8 bagian dan untuk membuat minuman 25% dari seluruh gula. Selebihnya gula tersebut akan disimpan dalam 2 toples yang sama banyak. Berat gula pada masing-masing toples adalah, kita hitung dulu jumlah berat gulanya, ada 16 bungkus kali 0,5 kg. Hasilnya adalah 8 kg. Kemudian 3/8 bagian. 3/8 bagian ini dari 8 kg. Kita hitung 8 dibagi 8 itu 1. 3 kali 1 ini 3. 3 kg. Berarti tinggal tersisa 5 kg. Kemudian untuk membuat minuman 25% dari seluruh gula. Berarti kita hitung 25 per 100 dikali seluruh gula itu 8 kg. Kita bagi 25, ini 1, ini 4. 8 bagi 4 itu 2.
Kita kurangkan, tinggal tersisa 3 kg. Kemudian selebihnya gula tersebut akan disimpan dalam 2 toples. Yang ditanyakan berat masing-masing toples, berarti kita bagi 2. 3 ini kita bagi 2, diperoleh 1,5 kg. Jawabannya adalah B. Nomor 14. Perbandingan uang Rani dan Siti adalah 3:4. Perbandingan uang Siti dan Tuti adalah 5:6. Jumlah uang mereka bertiga adalah 118.000. Maka banyak uang Rani dan Tuti adalah, kita susun perbandingannya terlebih dahulu. Rani dibanding Siti dibanding Tuti. Rani banding Siti 3:4. Kemudian Siti dibanding Tuti 5:6. Kita kalikan menyilang. 3 kali 5, 15. 4 kali 5, 20. 4 kali 6, 24. Kemudian yang diketahui adalah jumlah uang mereka bertiga, 118.000. Berarti di sini harusnya jumlah perbandingannya 15 tambah 20 tambah 24. Ada 59. Kemudian yang ditanyakan banyak uang Rani dan Tuti. Kita hitung perbandingannya, Rani 15, Tuti itu 24. Kita gabungkan ada 39. Coba kita kerjakan. 118 dibagi 59 itu ada 2. Di sini tambahin 0. 2000, di sini 1. 39 dikali 2000 ada 78.000. Jawabannya adalah D. Nomor 15. Sebuah jalan digambar dengan skala 1:1.200.000. Gambar tersebut diperbesar 4 kali lipat sehingga panjang jalan pada gambar menjadi 5 cm. Panjang jalan sebenarnya adalah, di sini ada skala 1:1.200.000. Tetapi gambar tersebut diperbesar 4 kali. Karena diperbesar 4 kali, otomatis skalanya menjadi mengecil. Jadi 1.200.000 ini dibagi 4. Jadi hasilnya 300.000. Jadi skala yang baru adalah 1:300.000. Kemudian karena cari jalan sebenarnya, berarti jarak sebenarnya sama dengan skala kali jarak pada peta. Skalanya 300.000. Jarak petanya 5. 300.000 kali 5 hasilnya 1.500.000. Ini satuannya masih cm. Kemudian kita ubah menjadi kilometer sesuai dengan pilihan jawabannya. Kilometer, maka kita hilangkan nolnya ini 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya 15 km. Jawabannya adalah A. Nomor 16. Dani memulai belajar pada pukul 8:10:38 detik dan selesai pada pukul 10:05:15 detik. Sedangkan Aziz mulai belajar pukul 9:20:18 detik dan selesai pada pukul 11:18:25 detik. Selisih waktu yang digunakan Dani dan Aziz untuk belajar adalah titik-titik detik. Jadi nanti jawabannya dijadikan detik. Kita mulai dari Dani dulu. Waktu selesai 10:05:15. Waktu mulainya 08:10:38. Kita kurangkan. 15 dikurangi 38 tidak bisa, kita pinjam 1 menit. Ini tinggal 4 menit. Karena 1 menit itu 60 detik, maka 15 ditambah 60, 75. 75 dikurangi 38 sama dengan 37.
4 dikurangi 10 tidak bisa, pinjam 1 jam. 1 jam ditambah 4 menit, berarti 64 menit. 64 dikurangi 10, 54. Kemudian 9 dikurangi 8, 1. Jadi waktu belajar Dani 1 jam 54 menit lebih 37 detik. Kemudian kita hitung waktu belajar Aziz. 11, 18, 25. Waktu mulainya pukul 9 lebih 20 lebih 18 detik. Kita kurangkan 25 dikurangi 18 itu 7. 18 dikurangi 20 itu tidak bisa, ambil 1 jam, ini tinggal 10. Ini 60 ditambah 18, 78. 78 dikurangi 20 itu 58. 10 dikurangi 9, 1. Jadi, waktu belajar Aziz 1 jam 58 menit 7 detik. Yang ditanyakan adalah selisih, maka kita kurangkan waktu belajar yang lebih lama, yaitu Aziz, dikurangi Dani yang lebih sebentar. 015807 dikurangi 015437. Kita kurangkan 7 detik dikurangi 37 detik, ini tidak bisa, ambil 1 tinggal 57. Ini 60 tambah 7, 67. 67 dikurangi 37 itu 30. Kemudian ini 57 dikurangi 54 itu 3. 1 dikurangi 1 sudah 0. Kita ubah menjadi detik karena ini mintanya detik. Ini 30. 3 menit kita jadikan detik, artinya 03 dikali 60 sama dengan 180. Kita tambahkan menjadi 210 detik. Jawabannya B. Nomor 17. Berat sebuah truk beserta muatannya 4,67 ton. Truk tersebut mengangkut beras kemasan 25 kg sebanyak 16 kantong. Bawang putih kemasan 10 kg sebanyak 24 kantong, dan beberapa gula jawa kemasan 10 kg. Berat sopir 76 kg dan 2 kernet masing-masing 62 kg. Berat truk tanpa muatan 32 kuintal. Banyak gula jawa yang dimuat ada titik-titik kemasan. Berarti yang ditanyakan di sini gula jawa. Berarti kita harus kurangkan semua ini dengan muatannya termasuk berat truk tanpa muatan. Nanti tersisa gula jawa. Kita mulai dari satuannya. Kita satuan ubah menjadi kilogram. Ton, kuintal, kemudian kilogram. 4,67 ton. Berarti 467. Jadikan kilogram berarti 0. 4.670 kg. Mengubah satuan berat, kalian bisa lihat di video sebelumnya yang ada di pojok kanan atas. Kita lanjutkan pengurangannya. Beras kemasan 25 kg sebanyak 16. Berarti 25 kali 16 itu ada 400 kg. Di sini 0, 0, 4. Kita kurangkan 0,724. Masih tersisa 4.270. Kemudian setelah beras ada bawang putih 10 kg sebanyak 24 kantong. Berarti ada 240 kg. Kita kurangkan kembali 0, 3, 0, 4. Tersisa 4030. Kemudian ada gula jawa. Gula jawa ini kita hitung terakhir karena yang ditanyakan. Kita kurangkan dengan sopirnya terlebih dahulu. 4030 dikurangi sopirnya 76 kg. 76. Kita kurangkan, ini 4, ini 5,
9 ini 3. Kemudian kernetnya 62 karena 2 orang berarti menjadi 124. Kurangkan kembali 0 383 3.830 kg. Kemudian kita kurangkan truk tanpa muatannya. 3830 dikurangi tanpa muatan 32 kuintal, satuannya 2 berarti 3. Di sini 3200 berarti 3200. Kurangkan 0 3 6 ini 0. Berarti tersisa 630 kg. 630 kg ini kita berikan ke gula Jawa. Kemasannya 10 kg, berarti 630 dibagi 10. Hasilnya 63 kantong. Ada A di sini. Nomor 18. Bu Vela menyambung 3 tali masing-masing 2,8 meter, 29 desimeter, dan 268 cm. Ujung tali yang disambung berkurang 18 cm. Tali tersebut disambung melingkar. Keliling lingkaran yang dibentuk dari tali tersebut adalah titik-titik meter. Jadi ada titik 3 tali melingkar seperti ini. Ada 1, tali yang kedua, tali yang ketiga. Di sini tali 1, tali 2, tali 3. Sambungan ini terpotong atau tersisa 18 cm. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nanti. Karena ini satuannya berbeda, kita buat garis satuan dulu dari meter, desimeter, sentimeter. 2,8 28 29 desimeter, 9 di sini, 2 di depan, dan 268 cm. Ini 8 di belakang di cm, 6 di depannya, 2 di paling depan. Kita tambahkan 8, kemudian ini 3, ini 2, kemudian ini 8. Kemudian kita kurangkan dengan sambungannya. Di sini ada 6 sambungan, berarti ada 6 dikali 18. Hasilnya ada 108. Berarti ini dikurangi 108 cm. Berarti ini 801. Kita kurangkan 037. Ada tersisa 730 cm. Karena di sini ditanyakan meter, kita ubah jadi meter. Tinggal di belakangnya meter ini kita berikan koma. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan nomor 19. Toko batik laris memiliki berbagai koleksi batik. Batik Jogja 4,25 kodi, batik Solo 96 lembar, dan batik Pekalongan 3,75 kodi lebih 12 lembar. Banyak kain batik yang ada di toko batik laris ada titik-titik lembar. Jadi ini dijadikan lembar. Yang pertama, batik Jogja 4,25 kodi. 1 kodi itu ada 20 lembar. Jadi kita kalikan 4,25 kodi ada 85 lembar. Kemudian batik Solo ada 96. Kita tinggal tambah di sini. Kemudian batik Pekalongan 3,75 lebih 12 lembar. Kita hitung yang 3,75 dulu. 3,75 kodi kalikan 20. 3 kali 20 itu 60, 0,75 kali 20 itu 15. Jadi ada 75 lembar. Nah, lebihnya ini kita masukkan di bawahnya. Kemudian dijumlahkan.
Di sini kita jumlahkan langsung, ada 8, kemudian ini 6, ini 2. 268 lembar, ada D. Kemudian nomor 20. Pak Rido mempunyai cairan 2,5 liter obat pembasmi hama. Obat pembasmi hama tersebut digunakan untuk 3 kali penyemprotan, masing-masing 0,15 liter, 175 cc, dan 160 ml. Pembasmi hama yang belum digunakan adalah cm3. Di sini ada semua satuan volume, ada kubiknya, ada yang menggunakan liter-liter, ada pula yang cc. Kita gunakan desimeter kubik, itu setara dengan liter, kemudian desiliter, sentiliter, terakhir mililiter. Ini desimeter kubik bergerak ke belakang 3 kali menjadi sentimeter kubik. Sentimeter kubik itu setara dengan cc. Kita masukkan angkanya. 2,5 liter, satuannya 2. 5 di belakangnya. Kemudian kita beri 0 sampai dengan cm kubik ini. Ada 2500 cm kubik, 2,5 liter itu. Kemudian digunakan 0,15 liter. 0,15. Kita kurangkan. Di sini 0, di sini 5. Ini tinggal 4, 3. Kemudian masih 2. Ada 2350. Kemudian dikurangi 175 cc. Kita tuliskan di sini karena sudah tidak muat. 2350. 175 cc. cc itu di sini. Berarti lurus dengan 0. 5, 7, 1. Kita kurangkan. Ini 5, 7, 1, 2. Kemudian masih dikurangi 160 ml. Mililiter satuannya juga lurus ke belakang. Berarti 0, 6, 1. Kita kurangkan 5, 1, 0, 2. Berarti tersisa 2015 cc atau cm kubik atau mililiter, sama. Jawabannya adalah C. Nomor 21. Bu Rani mengendarai sepeda motor dari rumah menuju rumah Bu Naila berkecepatan rata-rata 30 km per jam. Melalui rute dan waktu yang sama, Bu Naila menuju rumah Bu Rani mengendarai mobil berkecepatan rata-rata 50 km per jam. Jarak rumah Bu Rani dan Bu Naila 24 km. Selisih jarak yang ditempuh Bu Rani dan Bu Naila saat berpapasan adalah. Jadi yang ditanyakan jarak yang sudah ditempuh Bu Rani dan Bu Naila. Kita hitung dulu pukul berapa atau waktu yang diperlukan untuk mereka berpapasan. Kita cari waktu papasan. Itu diperoleh dari jarak dibagi kecepatan. Kecepatan dua orang ini digabungkan. Jadi jaraknya ada 24 km. Kemudian kecepatan yang pertama tadi 30 km per jam. Ditambah 50 yang Bu Naila km per jam. Jika ini digabungkan maka 24 km per 80 km per jam. Disederhanakan ini 24 dan 80 dibagi 8. Tersisa 3 per 10 jam. Jadi mereka berpapasan dalam waktu 3 per 10 jam. Kita biarkan jam saja karena mereka menggunakan satuan jam di sini. Kita cari jarak dari Bu Rani. Jarak Bu Rani. Jarak diperoleh dari waktu kali kecepatan.
Kecepatannya siapa ya? Kecepatan Burani. Waktunya ini 3/10 jam. Kecepatan Burani tadi 30 km per jam. Ini sudah sama, ini jam. Tinggal coret saja. 30 dibagi 10, ini 1, ini 3. 3 kali 3, 9. Di sini jam selesai, tinggal kilometer karena di sini jarak. Berarti Burani menempuh 9 km baru bertemu Bu Naila. Kemudian kita lihat Bu Naila ini sudah menempuh jarak berapa kilometer? Jarak Naila, waktu kali kecepatan Bu Naila. Waktunya sama, 3/10 jam. Kali kecepatan Bu Naila tadi lebih cepat karena menggunakan mobil 50 km per jam. 50 dibagi 10 ini ada 5. Ini 1. 3 kali 5, 15 km. Jadi Burani sudah menempuh 9, sedangkan Bu Naila 15 km. Mereka berpapasan. Kalau dijumlah harusnya pas ini, 24 km. Yang ditanyakan di sini adalah selisih jarak, maka dikurangkan yang besar dikurangi yang kecil. 15 dikurangi 9, hasilnya 6. Jawabannya A. Nomor 22. Luas bangun tersebut adalah, kita lengkapi dulu, ini sama dengan ini, 16 cm, di sini juga 16. Rumus layang-layang luas sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Diagonal 1 boleh yang mendatar, boleh yang tegak. Saya suka yang tegak dulu, 16 tambah 16 itu 32. Kemudian dikali 16 tambah 38 itu 54. Dibagi 2. 32 dibagi 2 itu 16, ini 1. 16 kali 54 ada 864. Jawabannya adalah C. Nomor 23. Luas bagian yang diarsir. Ini yang diarsir bagian ini. Dan ini. Ini setengah lingkaran. Di sini siku-siku berarti 1/4 lingkaran. Berarti tersisa ini 1/8, ini 1/8. Sama saja dengan 1/4 lingkaran di sini. Siku-siku di sini, siku-siku di sini. Jadi rumusnya luas lingkaran atau luas 1/4 lingkaran itu 1/4 kali pi kali R kali R. 1/4 kali pi-nya ini 22/7, karena kita lihat R-nya itu 28 kali dibagi 7 pas. 28 kali jari-jarinya 28. 7 dengan 28 ini 4. Ini 1. Kemudian 4 dengan 4. Ini 1, ini 1. Jadi tinggal tersisa 1 kali 22 kali 1 kali 28 dibagi 1 kali 1. Sama saja 22 kali 28. Hasilnya kita peroleh 616 cm persegi. Jawabannya A. Nomor 24. Pak Abdan memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Tanah ditanami pohon singkong dengan jarak 2 meter dari tepi bidang tanah. Banyak pohon singkong pada tiap sisi panjang 36 pohon. Dan banyak pohon singkong pada tiap sisi lebar 24 pohon. Jarak tanam antar pohon singkong 3 meter. Keliling bidang tanah Pak Abdan adalah, panjang Pak Abdan ini tadi ada 36 pohon. Karena pohon itu yang paling depan tidak dihitung, kita kurangkan 1.
Kemudian jarak antar pohon tadi 3 meter kali 3. 36 dikurangi 1, 35 dikali 3. Ada 105. Kemudian lebarnya di sini ada 24 pohon. Ada 24. Yang pertama itu tidak dihitung. Dikalikan panjang atau jarak antar tanaman itu 3 meter. 24 dikurangi 1, 23 dikali 3, 69. Kemudian karena jarak antar bidang itu dengan tanamannya 2 meter, maka kiri kanan atas bawah itu ini plusnya ditambah 4. Karena jika digambar di sini tanaman pertama, jarak di sini 2, di sini juga 2. Kalau digabung menjadi 4. Atas bawah juga sama. Di sini 2, ke sini juga 2. Kalau digabung menjadi 4. Jadi ini juga tambah 4. Kita jumlahkan, ini ada 109 panjangnya, kemudian lebarnya ada 73. Yang ditanyakan adalah keliling. Di sini berbentuk persegi panjang, maka keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali panjangnya 109 ditambah 73. 2 kali 182. Hasilnya 364. Hasilnya C. Nomor 25. Berikut ini yang merupakan sifat-sifat bangun layang-layang. Layang-layang itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Di sini ada diagonal. Di sini ada diagonal ruang juga. Mempunyai 2 pasang sisi sama panjang. Ini sama. B juga sama. C sama. D sama. Berarti otomatis A, B, C, D ini tidak ada pengecohnya, pasti benar. Kemudian ciri yang kedua, sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Ini hanya sepasang, kalau ini 2 pasang. Sama besar, ini juga sepasang, sama besar, ini sepasang. 2 pasang atau sepasang, kita lihat yang sudutnya yang sama besar. Kiri kanan sama besar, atas bawah berbeda. Jadi hanya sepasang, yang B ini sudah salah. Tinggal tersisa A, C, dan D. Kita lihat ciri yang ketiga. 2 diagonal yang berpotongan tidak tegak lurus. Yang C, 2 diagonal yang berpotongan tegak lurus. Yang D, 2 diagonal yang berpotongan tegak lurus. Kita lihat diagonalnya tegak lurus atau tidak tegak lurus. Di sini mendatar, di sini tegak. Berarti tegak lurus. Yang A salah. Tersisa C dan D. Kita lihat ciri yang terakhir. 2 simetri lipat atau 1 simetri lipat. Kiri dilipat ke kanan saling menutupi. Atas dilipat ke bawah tidak saling menutupi, jadi hanya ada 1. Jadi jawabannya adalah D, seperti itu. Luas permukaan bangun ruang tersebut ada di sini berhimpitan. Jadi yang luas yang berhimpitan di sini nanti tidak dihitung. Selain itu dihitung. Kita mulai dari bangun yang pertama atau yang balok. Kita hitung, biasanya ada 2 pasang. Di sini panjangnya ini 8, ini 8 karena item ini sama. 8, 14 kali 16, ada 2 pasang atas dan bawah. Panjang kali lebar 14 kali 16. Kita tambah. Sekarang yang bagian depan dan belakang tadi sudah atas bawah sini sudah. Sekarang depan dan belakang. Ada 2 kali 14 kali 6.
Kemudian yang samping kiri tidak sama dengan samping kanan, berarti hanya 1 nanti. Tambah 1 kali ke belakangnya 16, atasnya 6. 16 kali 6. Ditambah samping kiri ini ada tingginya 6, ke belakangnya 8, berarti 1 kali 6 kali 8. Kita coba hitung. 2 kali 14 kali 16 itu ada 448. 2 kali 14 kali 6 itu ada 168. 16 kali 6 itu ada 96. Kemudian 6 kali 8 itu ada 48. Kita jumlahkan, di sini diperoleh 760. Ini untuk bangun baloknya. Kemudian kita coba hitung kubusnya. Yang sisi yang sama, depan, belakang, bawah, atas, kemudian yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri hanya bagian atas ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Bangun yang kedua, ini bangun yang pertama, ini yang kedua. Ada 5 kali panjangnya 8, lebarnya juga otomatis 8. Kemudian ditambah 1 yang kecil ini. Kita coba hitung tingginya. Di sini tadi tingginya 6 cm, ini berarti dari sini ke bawah 6. Padahal ini semuanya 8, berarti tersisa 2. Dikali ke belakangnya 8. Jadi 2 kali 8. 5 kali 8 kali 8 itu ada 320. Ditambah 2 kali 8 itu 16. Kita jumlahkan 336. Kemudian karena di sini luas permukaan bangun ruang tersebut, itu berarti kita harus jumlahkan 760 ditambah 336. Diperoleh angka 1096D. Nomor 27. Banyak rusuk dan sisi pada bangun tersebut berturut-turut adalah, kita hitung rusuknya dulu. Rusuk itu tulang-tulangnya. Kita lihat tulang di sini ada berapa. Karena ini kubus, kita hitung bagian depannya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 dikalikan 3, itu sudah membentuk kubus. Ditambah tabung itu hanya ada 2 di samping kiri dan kanan. Ini sisi nanti, menjadi sisi, bukan rusuk ini. Jadi hanya ada 2. 4 kali 3 itu 12, ditambah 2, 14. Sudah terlihat jawabannya di sini C. Tapi kita buktikan dulu apakah sisinya ada 8. Kita hitung dari bawah 1, belakang 2, atas 3, kiri 4, kanan 5, depan 6. Kemudian bagian sisi tabung ini 7, bagian tutup sebelah kanan 8. Ini menempel, jadi tidak dihitung. Jadi ada 8. Sudah benar. C. Nomor 28. Koordinat titik PQRS membentuk bangun trapesium sama kaki. Titik P terletak pada koordinat negatif 3, negatif 1, Q pada 1, negatif 1, dan R pada 4,2. Koordinat titik S terletak pada, berarti kita harus mencari salah satu titik koordinat dari bangun trapesium sama kaki. Kita coba buat garis koordinatnya. Oke, kita mulai. Titik P, negatif 3. Berarti X-nya bernilai negatif 3. Ini 1, 2, 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 3. Kemudian negatif 1, Y ke bawah.
negatif 1 di sini. Berarti ketemunya di sini. Ini adalah titik P. Kemudian X. X-nya 1, berarti 0 ke kanan. X itu Y-nya negatif 1, Y itu ke bawah. Berarti ketemunya di sini. 1. Ini titik X. Kemudian R. 4. 1, 2, 3, 4. Di sini ada titik 4. Koma 2. Y-nya 2. Y2 positif berarti naik. 1, 2. Di sini 2. Ini R. Kalau kita hubungkan ini ke sini, kemudian ini sudah membentuk semacam kapal. Berarti nanti kemungkinan lokasinya di sekitar sini. Kita coba tambahkan. Kita hitung dulu dari sini ke sini ada berapa titik? 1, 2, 3. Ada 3 titik. Berarti mundur di sini juga ada 3. Negatif 4. Negatif 5. Negatif 6. Harus ada 3. 1, 2, 3. Kemudian naiknya lurus ini. Sini. Jadi nanti kita bisa buat seperti ini. Kurang lebih seperti ini, walaupun tidak rapi ya. Dibaca X-nya dulu, sumbu X-nya. Negatif 6. Karena ini tadi ke kanan 3, ini juga harus ke kiri juga 3. 1, 2, 3. Karena di sini sama kaki. 1, 2, 3. Negatif 6. Baru dibaca sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya naik dari 0 ke atas, berarti positif. Ini 1, ini 2. Berarti negatif 6,2. Jawabannya A. Nomor 29. Hasil pencerminan terhadap sumbu O berikut ini yang tepat adalah syarat untuk pencerminan adalah jaraknya sama. Jadi ini ke sini dengan ini ke sini harus sama. Ini ke sini dengan ini ke sini tidak sama. Jadi A bukan. Kita lihat yang B. Ini ke sini dengan ini ke sini sama. Ini ke sini dengan ini ke sini sama. Kemungkinan B. Kita lihat yang C. Ini ke sini dengan ini ke sini tidak sama. Ini lebih pendek, ini lebih panjang. Jadi C bukan. D. Kalau ini ke sini harusnya bayangannya di sini. Kenapa ini di sini? Jadi ini D juga kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah B. Nomor 30. Volume bangun ruang tersebut adalah volume tabung, rumusnya P kali R kali R kali tinggi. P-nya di sini 3,14. R-nya di sini bukan 24 karena R itu titik pusat ke pinggir, separuhnya. 12 kali 12 kali 30. Kalikan ini semua hasilnya 13.564,8 cm kubik karena satuan volume. Jawabannya adalah C. Nomor 31. Volume gabungan bangun ruang tersebut ada di sini ada 1/4 tabung, di sini ada kubus. Kita hitung satu persatu. Dari bangun yang atas dulu, 1/4 tabung. Rumusnya 1/4 kali P kali R kali R kali tinggi. 1/4 kali P-nya di sini ditentukan 22/7 kali R-nya. Kita lihat jari-jarinya di sini. Di sini sama dengan ini. Berarti 28 kali 28 kali tingginya juga sama ini. Di sini ini ada itemnya juga. Di sini juga sama harusnya. 28.
Nah, kita tinggal coret ini dibagi 4. 22 dibagi 4 itu kita bagi 2 saja. 2, ini 11. 7 dengan 28, ini 4, ini 1 karena dibagi 7. Ini 2 bagi 2, 4 bagi 2, ini 1, ini 2. Kita tinggal kalikan. 1 kali 11 kali 2 kali 28 kali 28 dibagi 1 kali 1. Hasilnya ada 17.248 cm kubik. Ini untuk bangun yang seperempat tabung. Kemudian kubusnya sendiri. Kubus itu rusuk kali rusuk kali rusuk. 28 kali 28 kali 28. Hasilnya 21.952 cm kubik. Kemudian karena ini gabungan, ini dan ini harus ditambahkan. Hasilnya 39.200 B. Pernyataan yang sesuai dengan data tersebut adalah, kita langsung ke pilihannya, kemudian kita sesuaikan dengan diagramnya. Yang A, penjualan beras paling tinggi terjadi pada hari Rabu. Berarti kita hitung semuanya di sini. Di sini ada 5 tambah 6 tambah 4, itu ada 15. Di sini ada 3, 2, dan 5, ada 10. Ini ada 3, di sini 4, di sini 7, 3, 4, dan 7 itu ada 14. Di sini semua ton, berarti ini 15 ton, 10 ton, dan 14 ton. Penjualan beras paling tinggi terjadi pada hari Rabu. Apakah benar? Ini 14, ini 15. Yang harusnya jawabannya Senin, bukan Rabu. Jadi A ini salah. Jumlah seluruh penjualan beras Senin sampai Rabu ada 40 ton. Kita jumlahkan 15 tambah 10 tambah 14 itu ada 39. Di sini 40, berarti B kurang tepat. Kemudian C, rata-rata penjualan beras per hari dari Senin sampai Rabu adalah 14 ton. Kita tadi jumlahkan, ini ada 39 ton dibagi 3 hari. Ada 13 ton. Di sini 14, berarti C kurang tepat. Tinggal tersisa D, kita buktikan. Penjualan beras hari Selasa mengalami penurunan sebanyak 5 ton. Penurunan berarti menurun dari hari sebelumnya. Ini 10, awal mulanya 15. 15 ke 10 itu turun 5. Berarti jawaban yang paling tepat adalah D. Nomor 33. Selisih banyak penjualan apel dan mangga ada 35 kg. Selisih penjualan semangka dan alpukat ada. Berarti kita harus mencari semangka dan alpukat. Kita lihat di sini yang belum lengkap persennya ada mangga. Siku-siku berarti nilainya 25%. Yang diketahui adalah 35 kg. Kemudian selisih banyak penjualan apel dan mangga. Apel ini 18, mangga ini 25. Kalau diselisihkan berarti ada 7. Berarti ini yang diketahui 7%. Kemudian kita yang mau cari selisih penjualan semangka dan alpukat. Semangka 19, alpukat 14. Selisihnya berapa ini? 5. Yang ditanyakan ditaruh di atas, yang diketahui taruh di bawah, kali angkanya. 5 per 7 kali 35. 35 dibagi 7 itu 5. Ini 1, 5 kali 5, 25. Satuannya kilogram. Jawabannya adalah B. Nomor 34. Diagram batang yang sesuai dengan data tersebut adalah, berarti ini kita harus cek satu persatu. Kita lihat persamaannya dari A, B, dan CD.
1210, di sini 1210, di sini juga 1210, di sini 1210. Otomatis ABCD masih sama. Kita lihat fiksi 11 dan 9. Ini 11, 9 benar. Ini sudah tidak benar, ini bukan 11 dan 9, berarti B sudah salah. C 11 dan 9 masih benar, D 11 dan 9 masih benar. Kita lanjut ke non-fiksi. Non-fiksi itu 8 dan 13. Di sini 8 bukan, ini 9, ini 12, ini salah. Harusnya 8 dan 13. Ini A salah. Ini 8 sudah benar, ini 13 sudah benar. Yang D, ini 8 benar, ini 13 benar. Berarti tinggal tersisa C dan D. Kita lihat yang cerpen. 8 dan 9 cerpen. Ini 8 benar, ini 9 benar. Ini terbalik ini. Jadi yang D ini sudah salah. Tinggal tersisa 1 ini. Berarti jawabannya C. Nomor 35. Diagram lingkaran yang sesuai dengan data tersebut adalah, di sini kita lihat pilihannya. Pilihannya dalam bentuk persen, berarti kita harus ubah ini menjadi persen. Sebelumnya kita total terlebih dahulu 120 tambah 100 tambah 80 ditambah 40 ditambah 60. Ini ada 400. Di sini judulnya keliru, ini harusnya hasil panen. Di sini bukan banyak siswa, ini harusnya satuannya bisa kuintal, bisa kilogram. Jadi bukan banyak siswa karena ini hasil panen. Oke, ini hanya redaksinya saja. Kita coba ke perhitungannya, apakah ada yang sesuai. Cara menghitungnya yaitu dijadikan persen. 120 ini kita per totalnya 400 dikali 100%. Ini 100, ini 400 bagi 100, ini 1, ini 4. 120 bagi 4 itu 30%. Ini juga sama. Per 400 kali 100%. Ini dibagi 4 lagi. 100 dibagi 4 ini 25%. Kedelai per 400 kali 100%. Ini sama 4. 80 bagi 4 ini 20%. Kemudian ini bagi 400 kali 100%. Ini 4, berarti ini 10%. Dan yang terakhir ini 400 kali 100%. 60 bagi 4, 15%. Kita lihat kesesuaiannya. Padi 120 itu 30%. Ini benar, ini benar, ini benar, ini sudah salah. B sudah tidak perlu diperhitungkan lagi. Jagung itu 25%. Ini benar, ini benar, ini masih benar. Kedelai 20%. Ini benar. Ini 10%, berarti C sudah salah. Ini yang D, kedelai 15%, ini berarti sudah salah. Jadi tidak perlu kita lanjutkan lagi. Jawabannya pasti A. Nomor 36. Data berat badan siswa kelas 6 SD Pintar sebagai berikut. Satuannya kilogram. Ini datanya. Rata-rata berat badan data tersebut adalah, berarti ini kita jumlahkan, kemudian kita bagi banyak data. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data. Kita jumlahkan ini semua, totalnya 444. Dibagi 12, hasilnya 37. Jawabannya adalah B. Nomor 37. Berdasarkan diagram tersebut,
persentase siswa yang memperoleh nilai di bawah rata-rata ada, berarti kita harus cari rata-rata dari nilai siswa ini. Ini ada nilai, ini ada banyaknya, berarti ini data ganda. Nilai perkiraan banyaknya. Nilai 76 ini ada 2 orang di sini. 84 ada 5 orang. 88 ada 8 orang. Kemudian 94 ada 6 orang. Dan nilai 100 ada 4 orang. Oke. Untuk mengalihkan ini cukup banyak, kita coba cari rata-rata perkiraan. Kita tentukan 88 saja. Perkiraannya 88. 76 ke 88 itu kurang 12. 84 ke 88 kurang 4. 88 ke 88 ini sudah tidak kurang 0. 94 dari 88 ini lebih 6. 100 dari 88 ini lebih 12. Kemudian kita kalikan perkiraan ini ke banyaknya. Di belakang sini jumlahnya. Negatif 12 kali 2, negatif 24. Negatif 4 kali 5 ini negatif 20. Ini 0. 6 kali 6 ini 36 positif. 12 kali 4 itu 48 juga bernilai positif. Kemudian banyaknya dan jumlah ini kita tambahkan. Di sini ada 25 siswa dan di sini positif tambah positif dikurangi yang negatif ini. Hasilnya 40. Jadi nanti untuk menghitung rata-ratanya 88 ditambah 40 per 25. Karena sisanya ini 40 dibagi 25. 88 ditambah 40 bagi 25, 1,6. Jadi diperoleh rata-rata 89,6. Ini rata-ratanya. 89,6 itu di sini. Berarti persentase siswa yang memperoleh nilai di bawah rata-rata. Berarti di bawah, berarti yang 88 ke bawah. Ini ada 8 tambah 5 tambah 2. 7, 15. Ada 15 anak dari total semuanya itu 25 anak kali persentase itu 100%. 100 bagi 25 itu 4, ini 1. 15 kali 4 itu 60. Jadi ada 60% anak yang nilainya di bawah rata-rata. Jawabannya adalah C. Nomor 38. Nilai rata-rata ulangan Dani untuk 4 muatan pelajaran adalah 80. Jika ditambah dengan nilai 2 muatan pelajaran yaitu IPA dan IPS, rata-rata menjadi 79. Nilai IPA 4 angka lebih tinggi dari nilai IPS. Nilai ulangan IPA adalah, berarti caranya 79 sama dengan 4 muatan, berarti 4 kali 80 ditambah IPA dan IPS. Dibagi berapa muatan ini jadinya 6. Kita hitung lagi, ini tulis kembali. 4 kali 80 itu 320 ditambah IPA dan IPS dibagi 6. Ini pindah ruas jadi bagi menjadi kali. 79 kali 6 sama dengan 320 tambah IPA dan IPS. Kita kalikan 79 kali 6 itu ada 474 sama dengan 320 tambah
IPA, dan IPS. Di sini tambah, berarti pindah ke kiri menjadi kurang. 474 dikurangi 320. Ini nilai IPA dan IPS. Jadi ini kalau dikurangkan ada 154. Itu nilai IPA dan nilai IPS. Ini totalnya 154. Kemudian kita coba hitung nilai IPA-nya. Di sini nilai IPA itu syaratnya nilai IPA 4 angka lebih tinggi dari nilai IPS. Jadi 154 ini harus ditambah 4 untuk memperoleh satu mata pelajaran IPA dan dibagi 2 karena ini ada 2 mapel. Kita hitung dulu. 154 ditambah 4 itu ada 158. Dibagi 2 diperoleh nilai IPA. 158 dibagi 2 itu 79. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 39. Dari hasil ulangan tersebut, siswa paling banyak mendapatkan nilai, berarti ini kita cari modusnya. Kita langsung lihat pilihan jawabannya, 90. Kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 anak. 85, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kemudian 84. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Terakhir 80 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi, siswa paling banyak mendapatkan nilai 85. B. Nomor terakhir, modus penjualan buah dari data tersebut adalah, berarti kita harus jumlahkan ini ke kanan. Kita lihat mangganya, kita jumlahkan ke kanan. Ada 190. Semangka 199. Kemudian alpukat ada 192. Dan terakhir apel ini ada 198. Modus berarti yang paling banyak 199. Semangka D. Demikian teman-teman pembahasan untuk soal latihan ujian matematika. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.